Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Jadi harga spesial dari siap. Di pasaran itu misalnya satu produk itu harga 12.000, kita mungkin bisa dapat 10.000. Terutama kamu harus tahu kalau misalkan mereka kasih harga ke kompetitor itu berapa, kita harus di bawah kompetitor. Ya gitu ya. Jadi price itu ke arah sana. Nah, kompetitor penjualan sekian kok dikasih harga sama dengan kita nggak mau misalnya kan gitu ya. Interaksinya gitu. Coba Pak kasih harga yang terbaik Pak, saya penjualannya juga bagus kan gitu ya. Jadi kita punya bargaining. Oke? Terus nomor 3 apa? Apa yang Anda jual? Kalau di perusahaan Batak sendiri, teman-teman kalau prospek ke luar kan produk-produknya, tapi apa yang aku jual ada jaringan dan komunitas. Oke, betul. Jadi ini adalah kuncinya di sini ya. Jadi dari produk ini supplier kita itu kebutuhannya apa? Iya kan? Kebutuhan dengan kita itu kan di jaringan. Kita bisa lihat 77 outlet gitu ya. Counter gitu ya. Nah, ini kalau misalnya tahun ini menjadi 170 gitu ya. Ini kan berarti semakin, bahkan kita tidak hanya menjual jaringan yang sudah ada sebenarnya. Visi perusahaan itu bisa disampaikan gitu. Kita mau 500 loh. Ya, mau 500 counter loh Pak gitu ya. Nah, ini tahun berapa? Tahun sekian. Nah, ini kan juga menjadi apa ya? Titik tekan yang menurut prospek itu akhirnya, wih luar biasa ya, tak support aja daripada nanti aku keduluan Indosat, daripada aku kalau keduluan Telkomsel kan gitu. Jadi dia padahal kita juga nanti akan begitu ya ke mereka yang lain. Apa yang Anda jual itu penting bagi prospek karena itu nanti pasti meningkatkan penjualan. Betul, kecepatan. Kecepatan itu lebih tinggi kan Pak. Saya dia ambil komunitas atau jaringan kita. Titik kita banyak. Mengapa prospek harus percaya Anda? Terus ada satu memiliki komitmen tinggi bahwa setiap produk yang akan dijual pasti menjadi produk viral dan booming di pasaran. Oke, reputasi. Jadi reputasi dari Pulsa 21. Oleh karena itu, ini nyambung dengan tim yang di pohon sama di ranting sama di counter-counter ya. Jadi jangan sampai punya reputasi jelek. Misalkan penjualannya turun atau malah gak terjual atau malah istilahnya mungkin disinyalir ada yang menjelek-jelekkan produknya dari supplier gitu ya. Wah nggak api itu Smartfren misalkan, Smartfren ada nggak ya? Ada ya misalnya gitu. Misalkan nggak bagus ini apa dan sebagainya gitu ya. Merek-merek gitu ya. Prospek harus membeli sekarang jaminan peningkatan omset dan tembus target karena setiap operator atau setiap brand itu pasti punya target penjualan. Jika dia punya target, nah nanti pasti dia itu ngejar dari target itu tadi dari satu. Oke, sip. Terus net analisis yang terakhir, apa yang benar-benar menjadi produk prospek? Kebutuhan prospek. Ya, kebutuhan prospek ya Pak ya, peningkatan penjualan produk dikenal banyak orang, tembus target. Oke, sip. Poin keempat itu di bawah penawarannya apa? Ya, jadi karena mereka butuh peningkatan penjualan produk dikenal banyak orang, tembus target, maka penawarannya Pak, saya sekarang 77 counter, gitu ya. Maka ya, jadi penawarannya adalah di tahun ini kita ada peningkatan counter, gitu ya. Maka betul. Nanti dengan peningkatan counter ini, otomatis kalau sampean support, nah pasti sampean juga akan terserah produknya ke pasar, gitu ya. Jadi penawarannya ke sana. Nah, tinggal presentasinya gimana? Kalau penawaran ini adalah, oh nanti saya nawarkan ini, kalau presentasinya adalah detailnya. Mulai opening, konten, sampai closing, gitu ya. Nah, itu gimana? Coba yang... Kalau openingnya kan biasanya pasti aku panggil Pak, itu dan lain-lain. Itu biasanya yang presentasi ini kamu sendiri atau sama tim? Biasanya? Link awal brand baru atau brand baru, rata-rata kan brand baru ya, itu pasti saya.
kayak gitu. Terus program baru itu Yang pada saat kita itu presentasi itu kan ke orang yang bisa ngambil keputusan kan? ya, itu Ya. langsung ke Sama Bu juga atau ya, gimana? sama Bu Ida, tapi biasanya lebih kalau aku itu pihak sebenarnya itu kayak apa ya, manajer area GM atau yang lebih di distributor. Oh gitu, jadi area mungkin ya. Heeh. Jadi kan nanti orangnya pasti panggil ya Pak, Bu, dan itu. Terus tujuannya kan membangun kerjasama yang baik, mendapatkan banyak relasi. Gitu. Ya, Terus kenapa? Terus ada memiliki banyak hotel yang tersebar di beberapa titik lokasi strategis. Ini rata-rata yang dibangun ini ya, Iya. Surabayanya ya? Atau Sampai Gresik, Pak. Jadi Surabaya, Gresik? distributornya yang tak pegang itu, kalau sekarang Surabaya sama Gresik. Jadi suplainya Gresik ini juga dari dealing awalnya saya sama operator. Jadi yang wilayah lain enggak? Sesuai tetap. Banyuwangi misalnya? Banyuwangi belum dapat. Oh belum dapat. Belum dapat. Jadi ada Suppliernya ini nggak bisa ngelingkan ke Banyuwangi. bisa, cuman belum dapat yang prospek yang daerah sana gitu maksudnya. Maksudnya harganya sama dengan Surabaya Gresik? Beda, lebih mahal. Biasanya sesuai dengan distributor. Kan kalau operator itu ada dua, distributor sama supplier, sama prinsipal. Kalau prinsipal ini adalah orang-orang yang jaringannya, jadi kayak lebih ke maintenance jaringan. Tapi kalau yang distributor ini yang memiliki barang kayak gitu. Jadi mereka aku tuh harusnya di link 2 kalau misalnya mau. Yang Surabaya udah di link 2. Yang Banyuwangi hanya yang barang aja. Banyuwangi barangnya juga dari Surabaya. Barangnya di Surabaya kita yang kirim ke sana. Oh, gitu. Dari yang PR itu belum dapat relasi di area Banyuwangi. Sudah pernah ada, terus tapi karena ada pas terus ya. Berhenti ya. Oke, sip. Terus apa? Mampu meningkatkan penjualan produk dengan harga jual tinggi, tidak menjatuhkan harga pasar. Karena rata-rata kan kita kan punya banyak kompetitor ya Pak. Iya. Kompetitornya kita sekelas pasti Indomaret. Indomaret aja kalau misalnya jual pulsa 100.000 aja 100.000 kayak gitu. Bahkan kalau misalnya dia ada promo kan pasti gitu. Tapi kalau kita pasti pakai harga SRP-nya dari produknya itu tadi. Jadi beberapa kayak brand aksesoris itu punya SRP Pak. Nah SRP-nya kita nggak mungkin kita boleh jual SRP. Itu komitmennya. Terus mampu memperkenalkan produk cepat ke target pasar karena titik kita banyak pasti cepat kayak gitu. Mampu tembus target sesuai dengan yang ditentukan dan memberikan data valid total penjualan yang didapat kayak gitu. Biasanya kita itu nanti diminta isi, tapi tidak semua operator, tapi diminta kayak total penjualan sama pembelian itu berapa, atau digital terus penjualan itu berapa. Terus bagaimana ini pasti kita bikin target sell out penjualan produk, menjadikan produk tersebut adalah fokus produk. Jadi benar-benar difokusin. Kalau misalnya kita lagi mau garap Excel ya harus difokusin kapan promo, terus passwordnya teman-teman toko kayak gitu. Terus nanti juga bikin target sell out-nya kayak gitu. Terus harganya juga disetting kayak gitu. Terus menjadi produk tersebut menjadi promo sudah pasti. Terus bonus setiap penjualan produk diberikan ke FL. FL ini apa ya? FL itu SPG. Oh, SPG. Apa singkatannya? Frontline. Oh, frontline. Kalau orang operator manggilnya FL. Oh, ya, oke. Terus yang call to action memberikan data yang valid penjualan produk yang telah bekerja sama dengan kita. Jadi kita pasti ngasih data-datanya gitu. Jadi sebelum kita kerja sama pasti kita buka data itu. Benar sell out-nya itu sebelum mau digarap itu benar tinggi. Terus salesnya menjamin kerja sama yang baik dengan konsisten dan selalu memberikan evaluasi dan analisa penjualan produk. Terus cross selling-nya mungkin hampir sama. Ya kan, nggak bisa cross selling ya. Soalnya kan dia produknya memang satu itu ya. Closingnya XL ya, XL itu kan paket perdana itu ya. Ada produk lain dia? Nggak ada. Oke, terus follow up. Follow up-nya aku nggak ngisi Pak. Ya mau tidak mau gitu ya, aja ya. Ketemunya dari data yang sudah disodorkan tadi, presentasi itu tadi kan pasti kita nanti evaluasi di sini. Rata-rata yang mau menjalin kerjasama itu pasti mau. Jadi gini, yang follow up itu bagiannya adalah ketika dia itu tidak mau, maka langkah apa yang kita lakukan? Misalkan sudah sama tuh Puji udah nembusi,
lalu puji ini apa ditolak kasarannya ya, ditolak secara halus. Lah kita identifikasi ditolaknya karena apa? Penawarannya kurang menarik atau dan sebagainya. Akhirnya ketika tidak mau sudah tahu identifikasinya, lalu kita follow up lagi lah. Follow up-nya itu misalkan puji datang sama beda, misalnya gitu, itu follow up. Nah, jadi istilahnya itu enggak sekali tolak langsung kita nyerah gitu ya. Karena kita lihat oh ini bagus tapi kok ditolak, kayaknya ada yang penjelasan yang salah atau mungkin penawaran yang kurang menarik. Nah, akhirnya kita maju lagi, diidentifikasi dulu tidak maunya karena apa, akhirnya majunya itu dengan penawaran baru. Kalau tadi penawarannya hanya misalkan menawarkan nanti Pak, saya jamin tempat teh sampean itu ada di misalkan 50 outlet. Wah, kayaknya kok nggak menarik. Nah, ini langsung aja ya udah Pak, untuk ke depan di 70 outlet Pak, tadi dinaikkan penawarannya. Begitu akhirnya menjadi mau, dan datangnya nggak hanya puji saja tapi datang dengan gitu ya, dengan CEO-nya langsung, akhirnya biar mau, biar meyakinkan gitu ya. Oke. Kalau yang terakhir closingnya bagaimana cara menutup penjualan Anda, yaitu memberikan jaminan peningkatan penjualan yang tinggi tanpa perlu berjualan murah atau merusak pasar. Betul. Oke, sip, mantap lah seperti itu. Yang lain udah ketangkep ya poinnya ya, alurnya terkait dengan bagaimana cara kita memprospek, kemudian membangun interaksi, terus produk ini produk spesifik. Jadi kalau menawarkan ini ya, dalam sales itu, dunia sales itu kita nggak bisa menawarkan semua produk. Contoh ya, misalkan sales HP. Sales HP itu kan dia banyak HP itu. Realme, Oppo, Vivo, iPhone, Samsung, semuanya kan gitu. Nah, nggak mungkin kalau misalnya ada customer datang, semuanya ditawarkan. Ntar saya jelaskan dulu ya, Oppo tipe ini adalah begini, begini, begini. Vivo tipe ini adalah begini, begini, begini. Samsung tipe ini. Nah, kita orangnya akhirnya ngomong gini. Padahal dia itu, mau ke sana itu bukan beli HP-nya, beli tablet misalnya. Ya, cegek kan. Kita udah ngewes gitu ya. Kita udah istilahnya muru-muru gitu ya, ternyata kebutuhannya nggak gitu. Makanya di dalam produk ini kita ada need analysis ya kan. Jadi kira-kira objek atau prospek itu kebutuhannya apa, itu yang kita petakan. Nah, kalau supplier butuhnya itu adalah ini, jaringan, produknya dikenal, tembus target dan sebagainya, maka kita membuat penawaran yang sudah spesifik ke arah sana, gitu ya. Jadi nanti nggak ngewes-ngewes gitu ya. Kalau kita semuanya kita jelaskan produknya, kita nanti capek. Makanya akhirnya aku udah dibidik ini. Oh, kebutuhannya ini ya. Oke, tak kunci. Hot button-nya itu udah kekunci tadi ya. Oh, ini titik sentuhnya ini ya. Saya tak kunci penawaran, lalu kita presentasikan. Nah, kita yakin dengan penawaran, bikin penawaran yang susah ditolak, untuk gitu ya. Jadi akhirnya alurnya itu kalau misalkan ditolak, identifikasi lagi buat penawaran yang lebih menarik sehingga dia mau, lalu kita closing, gitu ya. Pokoknya alurnya ketangkep ya. Oke, udah Puji? Oke, tepuk tangan buat Puji dong. Nah, ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dong, tunjuk dong. Iya. Tuh kan, udah ambil lagi nih. Oh gitu dah. Siapa? Di Arista. Ariska nggak masuk ya? Yang Venia belum sembuh dah? Oh iya iya. Oke. Iya siap. Nggak tahu kalian gimana ngerjakannya? Bikinnya sendiri-sendiri dah. Oh ya, kalau bikin sendiri-sendiri nggak apa-apa. Ayo maju tak, maju dulu tak. Nah. Lo ini maju dah. Resti lo kepengen maju, gak ditonjol arah.
Apa kirim salinan WA ini mau kirim tapi enggak ini. Jin, yang mendampingan itu sudah ada jadwalnya? Belum? Yang ini Pak. Belum. Belum dikasih. Pertengahan, oh iya sih loh. Maju. Soalnya kan awalnya yang akhir bulan. Itu tiketnya sudah nggak memungkinkan itu. Ya, makanya itu. Sudah mustahil untuk dianu loh. Deket kan Trawas saja. Lebih jauh di Batu. Mojokerto itu Trawas. Deket. 1,5 jam. Hah? 1,5 jam tuh. Lebih dekat daripada Batu. Ayo, kita. Iya dong, ayo. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah maju. Alhamdulillah, saya Mbak tak jelasnya. Di sini aku mau menjelaskan sales optimization. Nah, jadi sales optimization ini, tapi aku tuh nggak bikin kayak itu sih Pak, kayak lebih. Aku pengen ngajak kerja sama perusahaan. Oke, sip, boleh. Ya. Oke. Perusahaan apa ini? Imajiner atau Nggak salah. Bahagia. Nggak salah. Ini perusahaan reseller. Maksudnya yang mau diajak kerjasama perusahaan reseller atau gimana? Ya, perusahaan reseller. Oke, sip. Tapi di sini aku mau menjelasin untuk didatangi. Pertama, untuk Burger itu ada toko online. Nah, toko online sendiri itu ada Shopee, Lazada, Tokped. Oke. Terus habis itu konsinyasi. Konsinyasi itu kita dijual di Pulsa 21 sama Sarangheo. Jadi Baper sendiri itu kayak jual nama brand. Terus yang ketiga ini salah ya Pak. Oke. Hapus Alfa. Yang ketiga, iya, event. Del. Terus untuk mendatangi itu aku pakai media online semua. Jadi di sini ada FBS, IDS, TikTok Ads atau dropshipper. Shipper itu nanti pakai ada timnya sendiri. Berarti penawarannya adalah FBS, IDS. Bukan, isinya adalah peluang usaha. Iya, gitu ya? peluang usaha. Ya. Kalau misalnya kamu mau jualan burger itu seperti apa kayak gitu. Sama tambahin mungkin grup-grup grup reseller kan biasa ada ya. Interaksi. Terus, nomor 2 interaksi, apa yang dilakukan agar terjadi interaksi? PlayStation pertama, yaitu produk apa yang Anda butuhkan. Kan ini kan untuk Bapak sendiri itu kan menawarkan produk. Jadi aku menawarkan produk apa sih yang kalian butuhkan dari aku kayak gitu. Nah, barulah kita terjadi interaksi tanya jawab di situ. Terus free sample. Di sini untuk Baper kita memberikan free sampel, gratis sampel
untuk satu piece satu produk. Oh, misal Sarangheo aku mau jual botol tumbler nih, botol tumbler frame kaktus kayak gitu. Kita bisa ngasih sampel satu aja. Tapi kalau misalnya lebih itu ada perabahannya sendiri. Karena di sini aku pulaan sendiri ngejual sendiri. Terus di sini ada diskon. Nah, Bapak Ibu atau mau ada diskon untuk media online kita ada di Shopee, Lazada. Seperti itu ada diskon 20% sampai 30%. Itu udah berjalan. Di Shopee udah ada diskonnya. Untuk pembelanjaan di marketplace. Terus kalau media offline-nya kita menawarkan perusahaan itu ada diskon minimal pembelanjaan 50 juta. Misal diskonnya 2%. Soalnya di sini kita ngambil profitnya nggak terlalu banyak, jadi diskonnya kita minim juga. Nanti kita bisa bikin perbandingan harga di luar sana. Kayak misalnya perbandingan harga di luar sana itu lebih jangkau, termurah di kita. Terus bonus, nah bonusnya di sini itu kita ada gratis ongkir untuk minimal pembelanjaan 10 juta se-Surabaya ya. Se-Surabaya. Area Surabaya. Area Surabaya aja. Kalau misalnya luar kota nanti ada ongkirnya. Kalau free ongkir boncos kan. Oh gitu. Gratis ongkirnya belanja 10 juta ya? Ya. Berat ya? Oh, misal lah ini. Kita sedikit bagi pengusaha yang besar, Pak. Oh iya, barangkali dia satuan. Kan kita mungkin ke depannya anak gede. Surabaya. Berarti keliling gitu ya. Oke, sip. Jadi nggak pakai jasa pengiriman. Dikirim baik aja. Fukuda. Terus merchandise itu kan gratis. Nah, nanti bisa minimal pembelanjaan 50 juta misal customer itu nanti dapat gratis packing kayak gratis packing plastik kayak gitu, kayak di packing siji-siji dulu. Oke, sip. Terus apa? Price. Kan itu Ya, kan belum tahu sih. belum tahu. Ya, Apa ya, Pak? nggak. Sebenarnya price itu gampangannya kamu kasih semacam ini loh, apa? Nanti kalau ambil sekian kayak apa reseller, agen, distribusi itu harga-harganya kan ada. Kalau apa kamu ambilnya partai harga sekian, kalau ambilnya lusinan harga sekian, kalau ambilnya satuan harga sekian gitu. Melayani satuan enggak sih? Enggak. Jadi pabrik itu enggak melayani satuan. Kalau satuan kita nanti nyarannya ke reseller, ke perusahaan 21, ke Sarangheo. Oke, soalnya kita jual nama deh. Betul. Geser tadi. Yang ketiga, ketahui apa yang menjadi hot button. Apa yang Anda jual. Nah, di sini itu ada Baber menjual produk-produk ini. Mungkin sebagian besar orang-orang itu nggak tahu produk unik itu apa sih, Mbak? Kayak gitu. Produk unik kita ada kebutuhan rumah tangga, produk-produk traveling, terus mungkin alat-alat make up kayak gitu. Dan sebagainya ya. Mengapa yang Anda jual penting bagi prospek? Nah, mengapa? Karena sebagian besar produk yang saya jual adalah kebutuhan rumah tangga. Kan lingkupannya besar untuk Baber itu, lingkupannya besar itu rumah tangga. Paling besar nomor 1 mungkin kebutuhan rumah tangga. Dan produk-produk unik yang sedang viral saat ini. Oh, mungkin sekarang viral tumbler. Jadi, kalian harus beli di aku. Soalnya aku menyediakan produk-produk viral. Viral dan kebutuhan rumah tangga yang terbesar. Terus yang mana ini? Harus percaya. Mengapa prospek harus percaya kepada Anda? Belum. Karena produk yang saya jual kualitas dijamin nomor 1, harga dijamin termurah atau terjangkau, dan pastinya ada diskon menarik setiap bulannya. Jadi rencananya seperti itu. Untuk harga Shopee mungkin teman-teman mau perbandingan, mau ngebuktiin. Kita bandingin aja di harga marketplace-nya Baber sendiri sama yang lain itu termurah itu punya kita. Oh iya. Ya, serius? Ya serius Pak. Selisih berapa? Selisihnya mungkin 2.000 1.000. Tapi kalau misalnya kita beli banyak, ya kan dikalikan 1.000 kali banyak. Kali 1.000 gitu ya, 1 juta lumayan. Mengapa prospek harus membeli sekarang? Karena jika belinya nanti atau belinya ditunda-tunda, harganya akan berbeda lagi.
setiap bulannya Berbeda itu lebih mahal atau lebih murah? lebih mahal diskon yang diinginkan. Misal bulan ini kita ada diskon 50%, bulan kedepannya mungkin kita ada diskon 30%, dan produknya pasti otomatis bakalan menipis, warna-warna berkurang seperti itu. Makanya customer harus Makanya cepat udah habis mungkin, ya. cepat mungkin sekarang. Kayak produk tren kan sebenarnya ini kan. Jadi produk-produk yang memang lagi tren, kemudian tren ini harus diambil sekarang. Kalau nggak diambil nanti permintaannya turun, akhirnya dia ngambil pada saat itu juga eman, nggak diserap pasar gitu ya. Need analis, apa yang benar-benar menjadi kebutuhan prospek, kebutuhan rumah tangga yang benar-benar tertuju ya Pak. Itu Kebutuhan rumah tangga yang murah, kualitas murah, satu lah itu gitu. ya. Terus, nah untuk penawaran, ini kan cara penawaranku ke resellerku, ke distributorku. Pertama aku ngirim surat kabar nih, kayak misal zaman dulu kan surat kabar, kalau sekarang mungkin by DM ada reseller. Aku bikin penawaran dulu. Melalui penawaran kerjasama ini, kami ingin memperkenalkan diri dari perusahaan Baber atau Bahagia Berguna yang bergerak di bidang produk unik atau kebutuhan rumah tangga. Kami memperoleh informasi bahwa perusahaan souvenir, misal kita menawarkan ke perusahaan souvenir ya. Perusahaan souvenir ingin menawarkan produk berupa tumbler kekinian yang cocok dibuat untuk buah tangan klien, klien perusahaan souvenir. Jika perusahaan Anda membutuhkan produk, kami bisa membutuhkan produk kami, produk unik, bisa kontak DM Instagram Baber Official atau langsung beli di beberapa platform marketplace kami di Baber. Oke, jadi yang ditawarkan itu apa berarti selain produk? Ini produk udah oke. Nah, yang ditawarkan apa selain produk sebenarnya? Ini produk aja. Jadi kita juga menawarkan misalkan ini apa ya namanya itu proyeksi perhitungan untuk keuntungan itu loh. Jadi kan misalkan kalau misalnya apa ini kan reseller itu kan menjualkan produk kita ke dia punya market kan. Reseller itu kan punya market sendiri kan. Misalnya dia itu punya jaringan biasa jual apa namanya jual jilbab itu sekian, dia jual apa itu kan dia punya database lah, database konsumen dia itu punya gitu ya. Nah lalu kita menawarkan jualan produkku mau kan gitu ya, jualan tumblerku mau, jualkan ke konsumenmu kan gitu ya. Nah maka yang kita tawarkan selain produk kita tawarkan adalah prospektus keuntungan gitu ya. Misalkan reseller itu ya. Reseller itu kan misalkan reseller ya, apa-apa. Jadi reseller itu dia sering misalkan paling gampang dia punya sering jual produk itu ke 1.000 customer gitu ya, ke 1.000 customer gitu ya. Nah terus habis itu kalau misalkan ini itu kita jualkan ini apa namanya tumbler ke 1.000 customer ini, tiap tumbler itu dulu sama ngambilnya di mana misalnya gitu ya. Oh dulu ngambilnya adalah di apa namanya tempat X, berapa keuntungannya? Keuntungannya itu 2.000 per tumbler misalnya gitu. Oh saya bisa kasih keuntungan 2 kali lipat, berarti 4.000 misalnya gitu ya. Keuntungannya 4.000. Nah dari 4.000 ini kan sampai tinggal dikalikan berapa punya database. Itu kalau 1.000 aja yang beli berarti ini ketemunya 4 juta. Misalkan satu kali jual tumbler gitu ya. Ini hanya tumbler aja. Tapi kalau datanya itu 10.000 berarti kan 40 juta. Nanti dia daripada ngambil tumbler di tempat yang lain yang itu keuntungannya 2.000. Karena tadi value-nya apa? Lebih murah dari marketplace semuanya, kan gitu ya. Selisihnya 2.000. Berarti anggap aja reseller ini dia jualan souvenir ambilnya di Shopee, gitu ya. Selisihnya 2.000. Lah kita lebih murah 2.000 daripada suppliernya. Berarti kan dapat double kan, 4.000 kan. Nah, itu gitu maksudnya dikasih penawaran tentang prospektus keuntungan. Betul, daripada order di tempat yang lain kan kasarannya seperti itu kan itu ya. Nah, itu poinnya di sana. Kemudian
keuntungan yang lainnya misalkan kamu tawari kalau mencapai target sekian nanti ada reward. Nah, kan gitu ya, main-main itu. Jadi penawarannya ada. Lebih lebih menarik nanti. Jadi nggak hanya sekedar harga murah, tapi juga kita bisa bahkan kemarin di dunia reseller ini kalau bisa kita juga maintain ya. Maintainnya itu tidak hanya kepada produknya saja, tapi juga mungkin pelatihannya itu kita maintain biasanya gitu. Kemudian ada tentang kemudahan dia itu untuk stok barang, fast response dan sebagainya itu biasanya seperti itu. Jadi dia bisa kebayang, wih keuntungannya, kemudahannya, ininya lah itu dia bisa masuk ya. Oke, terus lanjut. Penawaran. Presentasi. Untuk opening yang pertama pasti ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua minta maju dia. Penat bagi aku. Kan suwi gak maju. Oh iya. Terus yang kedua itu memperkenalkan diri pribadi. Perkenalkan diri pribadi, namanya siapa, kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu perkenalkan nama perusahaan. Kita memperkenalkan nama perusahaan kita perusahaan dari apa, produk kita berkembang di mana, seperti itu. Oh ya Pak. Ya betul. Terus yaitu keunggulan dari perusahaan. Nggak mungkin kan kita pas presentasi memperkenalkan itu langsung ke kelemahan perusahaan. Jadi kita memperkenalkan keunggulan perusahaan kita. Keunggulan perusahaan kita itu apa? Kita produknya itu seperti apa? Kualitasnya seperti apa? Seperti itu. Terus di sini ada konten. Kontennya itu yang pertama why, kenapa? Kenapa mereka itu harus beli di aku? Nah, karena perusahaan Gaber ini bergerak di bidang produk unik dan memberikan produk-produk yang berkualitas tinggi dengan harga paling termurah dan setiap bulannya pasti akan ada diskon menarik pembelian offline maupun online. Jadi gitu. Oke. Terus buat apa? Nah, apanya itu kan jadi di setiap hari istimewa atau tanggal itu Gaber ada promo atau diskon heboh dan dapat gratis ongkir juga untuk reseller minimal pembelian 10 juta di semua produk Gaber. Oke. Terus bagaimana untuk mendapatkan diskon di setiap bulannya dan mendapatkan harga termurah klien, saya bisa langsung cek all sosmed dan marketplace Gaber. Jadi klien itu kita arahin buat mereka itu update ke sosmed-sosmednya Gaber sendiri. Oh, misal bulan ini kita ada diskon 50%. Nah, misalnya Valentine 14. Kita ada promo di hari Valentine tanggal 14. Kita arahkan ke mereka buat Kak, misal ada yang DM, Kak, aku mau tahu dong promonya hari ini apa? Oh, kakak bisa menghubungi ini, kakak bisa lihat platform kita yang seperti ini. Terus di sini call to action. Call to action yang pertama yaitu untuk marketplace kita menggunakan klaim voucher diskon. Call to action-nya kita seperti apa kan? Itu kita menggunakan klaim diskon 20%. Jadi customer kita ada mungkin kita bikin konten dulu tutorial, kita harus misal customer pengen diskon itu, pertama kita kasih klaim voucher, harus klaim voucher ini biar dapat diskon 20%, bisa dapat gratis ongkir seperti itu. Ini call to action untuk reseller atau untuk customer ini? Customer ya. Berarti call to action-nya harus ke reseller. Jadi reseller itu kita arahkan untuk bergabung jadi reseller itu call to action-nya gimana? Jadi ibaratnya itu kan tadi kasih penawaran tadi. Ya, ayo bergabung sekarang. Kalau bergabung sekarang biasanya tahu nggak? Reseller itu kan peluang usaha. Kita itu kan nawari orang itu untuk sukses bareng kan, ibaratnya kan seperti itu ya. Kamu kalau jadi resellerku, pasti untung kan gitu ya. Tahu nggak? Biasanya untuk jadi reseller itu kan biasanya bayar malah. Iya kan? Iya kan? Deposit harus gini kan gitu ya. Call to action-nya bisa aja gini. Untuk sekarang bayarnya 50% aja misalnya. Depositnya nggak usah banyak-banyak untuk sekarang. Akhirnya kan dia mau gabung karena apa? Di dalam kontennya sudah kasih penawaran bahwa, untuk gabung jadi resellernya Baper itu keuntungannya menggiurkan. Nah,
Kalau kamu pengen join sebagai reseller, maka kesempatannya cuma sekarang. Depositnya nggak perlu harga normal, 50% deposit nggak apa-apa, bisa, gitu ya. Sedangkan di tempat yang lain untuk sekelas reseller deposit harus sekian juta, kan itu ya. Kalau di Baber karena masih pembukaan, kita masih ada keinginan hanya misalkan ditambahi, membatasi hanya misalkan satu kota berapa reseller, kan gitu ya, supaya nggak terjadi kanibal loh, makan saling memakan reseller gitu ya, dibatasi gitu ya. Jadi orang akan berbondong-bondong. Sudah daftarnya itu dapat depositnya itu terjangkau, kemudian tiap kota itu dibatasi biar apa tidak terjadi misalkan itu ya, contoh untuk melakukan call to action begitu. Jadi call to action-nya bukan ke customer tapi ke resellernya gitu-gitu ya. Kalau yang kedua kan ini lebih ke reseller apa ke customer-nya menggunakan Linktree dengan mempromosikan di Instagram agar mempermudah pelanggan. Sip. Oke. Upsell. Upsellers menawarkan dengan kuat inti lebih tinggi dan dapatkan gratis ongkir. Jadi di sini kalau misalnya kan nggak berikan ini kita nggak jual retailan seperti teman-teman, tapi kita jual dropship apa maksudnya besar gitu loh terkait reseller. Nah di sini kalau misalnya kita banding harga, oh misal Tambrel pembelian 10 piece itu dapat harganya 6.000, tapi kalau misalnya lebih tinggi kuat intinya ambil 50 piece itu dapat harganya 5.500. Jadi seperti itu. Ada video lagi? Ada lagi? Ada. Banyak lah. Jadi, nah upsell itu nanti kita kan pasti di dalam reseller ada grade-grade-nya. Ya, ada grade misalkan dropship, ada grade reseller, ada grade agen, ada grade distributor. Nah, upsell ini sebenarnya adalah mengupgrade apa namanya grade-nya dari misalkan dropship ke reseller, dari reseller ke ini gimana caranya? Nah, caranya adalah kita bisa melihat dari penjualannya mereka, gitu ya. Jadi ini kan upsell ini misalkan dia kita gali kan di analisa kebutuhannya si calon reseller, prospek ya, dianalisa. Oh, ternyata reseller ini biasa jual jilbab yang punya database 10.000 misalkan gitu ya. Dan 10.000 itu jualnya melalui mereka, kan gitu ya. Lah, dia mau nyoba-nyobanya hanya kelasnya reseller. Emang kan kita upgrade aja, nggak mau jadi agen dah. Kalau jadi agen malah keuntungannya lebih besar. Jadi gitu. Jadi bermulanya dari sini. Dari analisa kebutuhan prospek gitu ya. Jadi prospek kita itu sebenarnya kita kalau bisa misalnya data reseller kan masuk semua, jebret gitu ya. Reseller ini kan macam-macam ya kualitasnya. Ada ibu-ibu nganggur, nggak pernah jualan apa-apa, dia gabung. Gabung aja, hanya pengen tahu gimana sih caranya bisnis online kan gitu kan. Tapi ada yang benar-benar misalnya nyantol reseller produk lain, kemudian gabung ke Baber gitu ya. Kita lihat potensinya lalu kita bisa tawari, oh ternyata dia levelnya jualan ke 1.000 page itu bisa gitu ya. Untuk 1 bulan 1.000 itu masih masuk. Nah, kayak 1 bulan 1.000 lalu kita sampaikan, oh kalau sampean dulu 1 bulan 1.000 keuntungan kan tipis. Cuman 2.000. Kalau ikut saya kan mungkin bisa jadi 4.000. Nah, enggak sekalian aja dah sampean sudah punya database yang sama, produknya juga jualannya sama. Nah, sampean langsung aja ke naik satu level gitu ya. Jadi pengambilan ke kita itu misalkan 10 juta gitu ya. Nah, kalau 10 juta Bu benefitnya seperti ini sehingga sampean itu nanti marginnya lebih besar ya kan itu ya. Itu upsell gitu ya. Begitu. Cross sales itu untuk Baber ini tidak bergerak di bidang barang saja, jadi lebih menjual produk aksesoris handphone, contoh handsfree. Jadi pas mereka ordernya cuma satu produk itu, kita tawarin ke handsfree. Oh kita ada handsfree, terus kita ada konten juga. Oke, cross sell ini mungkin nanti bisa sebagai apa namanya? Bisa sebagai jual produk ke customer atau bisa sebagai kayak hadiah-hadiah ke downline-nya dia. Ya, gitu ya. Oke, terus naik. Follow up. Ya. Follow up harus Oke.
Itu penting itu. Harus mau, nggak boleh nggak mau. Aku nggak mau, harus mau. Harus mau karena saya udah penawaran, udah ngasih banyak diskon, udah ngasih benefit banyak. Tapi harus dipahami, bisnis reseller itu adalah kita harus paham bahwa sebenarnya angka produktifnya reseller itu 20%. Jadi kalau kamu punya reseller 100, maka paling yang produktif 20 reseller. Dan itu sudah bagus, sudah 20 reseller itu sudah bagus, biasanya gitu. Maka kamu gimana caranya supaya resellerku nambah? Itu jangan fokus ke 80 yang nggak aktif. Itu sudah kayak memang ikut-ikutan atau apa gitu. Mending nambah yang lain di luar 100. Jadi nambah jadikan 1000 reseller, gitu ya. Jadi nanti yang aktif jadinya 200. 800-nya nggak aktif. Itu ilmu reseller itu seperti itu. Sehingga 800 ini misalnya 80 nggak aktif, ya nggak apa-apa. Di follow up, ya nanti kamu klasifikasi aja. Ada yang sudah pernah jual, nah ini gimana yang sudah pernah jual itu naik tingkat. Jadi harus punya tingkatan-tingkatan reseller itu. Kasta-kastanya reseller gitu ya. Nah itu, oh ini baru pertama kali join. Oh ini sudah mau jual. Ini jual sekian, ini jual sekian gitu. Nah, nanti kita bisa memetakannya follow up-nya berdasarkan tingkatannya. Iya, karena kalau kita follow up-nya misalkan yang nggak pernah jual sama sekali, saya yakin itu ikut-ikutan. Masuk ke 80. Gimana caranya membuat mereka produktif? Ya tambahi orang baru aja. Gitu aja ya. Terus? Besar harapan saya jika perusahaan Anda cocok dengan produk yang kami tawarkan dan jika perusahaan Anda bekerjasama dengan perusahaan kami. Perusahaan kami kedepannya kami akan memberikan merchandise pre-packing plastik dan harga khusus pastinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ita. Kalian dapat apa? Kasih masukan apa buat Ita ini? Ada? Mungkin kasih ide, kasih masukan apa gitu ya? Ada enggak? Untuk kategori apa? Kategori reseller. Ya, nanti nggak apa-apa kasih booth atau apa, tapi harus jelas nanti untuk penjualan berapa. Nggak apa-apa. Sudah, yang lain ada? Yang lain? Repacking, nggak bisa. Ada HPS sendiri, kita udah ada nomor perusahaan. Oh ya, oke. Kita nggak bisa ngasih kosongan. Tetap ada nama baginya sendiri karena ada baginya di dalam cetak. Oke, sip. Berarti ini memang murni seperti resellernya kayak MS Glow gitu ya. Ya. Sip ya, mantap ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi yuk. Nah, oke. Silakan Ita, mau siapa Ita? Pasti langsung WA, awas kon ya. Mek milih aku kon ya. Teman-teman jangan yang ketiga. Selanjutnya yaitu Deng. Ibu Resti, silakan jadi. Apa tadi ayo tak kamu kok? Suci saya ambil air gambarnya. Kan jadi seluruh masa sing kelompokan ada pertama tuh. Oke. Di mix ya. Oke. Tim Gresik 2 ya. Gresik 1. Oke, Gresik 1 ayo maju. Gresik. Oke, boleh. Berarti Gresik 2 juga. Oke, siap.
Oh iya, Wah, oke banget ini, luar biasa. Sudah, Alfa. Pakai gua ambil ini ya, foto sama video. Boleh? Tuh. Ini kalau kirim Mbak kirim Mbak. Dika apa? Sakit? Hai sayang. Dika nang di Dika. Ini dukun Pak Om saya branding sama orang. Oke. Kira nggak masuk. Semangat Bunda, semangat ya. Di Japri kan. Enggak baik mesti ngono Pak. Oh, ngono. Oh, ngono. Loh, apa ini? Oh, turun. Jadi kan ya mau nggak mau hari ini video. Sudah? Oke, udah ini. Ayo. Ini apa ini? Event apa ini? Event apa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Ini loh PR. Ini saya akan menjelaskan tentang selektif technician yang saya sama perspektif. Ini event apa? Kenapa? Hah? Apa? Pameran. Ya, jadi nggak mesti kan kita kan jual botol sama kan kita juga jual perabot-perabot. Jadi kita deketin sing kayak orang senam-senam sama kita deketin ibu-ibu terus. Jadi gimana itu? Di luar toko. Kita buat toko. Kemarin kita ke orang senam ya kan, terus kita tanya ini Bu RT-nya siapa? Bu RT-nya siapa? Jadi kita minta kontaknya. Terus nanti kita misal nih Bu RT-nya itu lagi ada arisan, apa, habis satu nanti kita ke sana, kita bawa barang-barangnya kita. Oke, berarti yang disasar adalah Bu RT-nya ya. Ya. Oke. Jadi ini adalah acaranya demo ya. Acaranya demo yang itu yang jadi sasaran closingnya adalah kampung ya. Ya. Nah, kampung. Jadi otomatis lebih ke pejabat kampung. Ya. Terus kan kalau pas ada event kita bawa brosurnya kayak gini. Oke, coba jelasin, Mas. Prospek. Brosurnya sampai buka loh, Mbak. Tak kirimin foto brosur. Mbak gitu. Ngeri ya. Nah, ini kalau yang lambak ke rumah-rumah. Ngeri. Kurang ekstrem eksekusi iki. Eksekusinya di Bojonegoro ya. Loh, Anda ini.
Kalau ini covernya ini pakai pencil betul kaktus lah. Maksudnya cover apa? Ini Expander ya? gitu loh. Oh, Nah, lipat ini taruh 3. biar hemat. Brosur ya? Iya. Brosur ya. Oke, siap. Lipat ini belakangnya ini Jelasin satu-satu dari depan. dari depan. Ini aja dari tabel tadi dulu. Prospecting itu gimana kamu jelasinnya? Bagaimana mendapatkan prospek kan gitu ya. Berarti bagaimana kamu mendapatkan data nomor kontaknya Bu RT, Bu RW kan gitu ya. Itu aku nggak cara langsung sih Pak. Itu aku kemarin nyuruh anak-anak, ayo nanti setor satu data. Kamu punya misal apa referensi Ibu RT punya apa aktivitas apa aja, terus dari kegiatan apa aja. Oh biasanya senam, tak apa lah. Mereka tak kumpulin datanya. Nanti tinggal kita jalan peranting ya. Berarti mendatangi dengan kalian gimana? Teknisnya, mendatanginya kalian tiap sore kalian sebar bos. Tiap sore sebar bos sama bawa produk. Bawa produknya, lalu langsung ketemu sama Bu RT-nya, gitu ya. Ada kegiatan apa Bu? Oke, terus? Kalau yang didatangi kita lebih jarang sih Pak sekarang. Kita fokus yang ke mendatangi aja. Fokusnya ke mendatangi ya. Oke. Siap. Ya udah kamu jelasin brosurnya gimana gitu ya. Monggo. Ini. Oke. Oke, siap. Macam. Botol kaktus ya. Iya. Nah ini isinya itu seperti pertengkar. Itu tujuannya buat narik customer. Iya, customer pakai harga termurah. Oh, ini harga termurah. Oke. Terus ini tak pakai per produk gitu. Ini botol viral, ini kapatan viral, sebelahnya juga ada. Jadi kita kita fokus ke produksi doang Pak. Jadi kita pakai katalog jadi biar usernya itu juga bisa baca. Hari ini nanti diupdate terus. Ini baliknya. Ini baliknya. Nah, kita nanti pas ngelapak kita suruh nawarin buat join reseller. Oke. Terus interaksi ini apa sih jualan kembali? question Itu memperkenalkan produk yang kita jual. Jadi kita itu demo Pak. Demo dengan kan kita lapak barang. Nah itu kita itu demo. Produk apa aja sih yang kita itu bawa tadi, sama sekalian mempromosikan produk kita. Misal ibu kan ibu target pasarnya, kan itu kayak beli wajan 3 kan wajan kan satu kan 35. Kalau beli 3 sekalian dapat potongan harga misal 100.000 kayak gitu. Jadi gini, yang prospek ini ya untuk mendapatkan prospek ini kan kita bikin asumsi dulu ya. Kita salesnya adalah B2B, ya B2B. Jadi misalkan atau kita bisa biasakan misalkan pulsa 21 ke kelompok Bu RT atau RW kan gitu ya. Maka prospectingnya itu adalah gimana kita punya data prospek para ibu RT atau RW. Jadi di sini dalam artian misalnya pejabat gitu ya, pejabat kampung gitu ya. Tadi udah benar mendatangi dan sebagainya, akhirnya dapat Bu RT, Bu RW-nya dapat berapa data? Kira-kira misalkan, oh saya dapat misal 10 data yang mau diprospek. 10 data ini enggak semuanya closing, ya kan? Nanti bakalan closing ketika di sini ya. Nah, dari 10 data ini masuk ke poin yang kedua. Gimana saya membangun interaksi? Nah, membangun interaksi, membangun komunikasi supaya kita itu dekat. Jadi kita itu kan nggak ujuk-ujuk tiba-tiba misalkan saya nggak kenal adik ini ya, tiba-tiba kamu mau beli. Oh ya udah dewasa ya. Nah tadi kamu misalnya dia HP ku mau kan gitu kan nggak bisa langsung gitu kan ya, atau misal kita harus ini di sini interaksi ini fungsinya adalah bangun kedekatan, memperkenalkan diri kan gitu ya.
Makanya nanti ketika interaksi ini dibawa kepada produk untuk mengetahui apa analisa kebutuhannya. Nah, ternyata ketika interaksi ini Bu RT itu sebenarnya juga pengen mengumpulkan para ibu-ibu apa namanya yang lansia untuk berkegiatan. Syukur-syukur kalau ada yang mensponsori, dalam hal ini adalah meramaikan acara Pulsa 21 ya. Entah itu hanya sekedar banner, hanya sekedar apa kan gitu kan. Nah, dari interaksi ini akhirnya tahu oh kebutuhannya ya udah berarti bikin apa namanya demo memasak tanpa minyak misalnya gitu ya. Akhirnya jadinya acara itu. Oke Bu, nggak apa-apa Bu. Berarti nanti kita bikin acara demo memasak tanpa minyak sekalian ya Bu ya. Saya boleh untuk saya support sekalian saya buka lapak di sana. Boleh nggak? Boleh lah, itu closing, ya kan. Nah, maka di interaksi di sini belum melakukan penawaran apapun, belum melakukan presentasi, belum. Interaksi di sini hanya sekedar membangun hubungan. Makanya kita bangun hubungan. Ya, kira-kira dikasih pertanyaan, gimana Bu, apa warganya, biasanya kegiatannya apa, dalam waktu dekat ini ada kegiatan apa yang bisa saya support dari Pulsa 21. Makanya pertanyaan-pertanyaan nanti disusun. Nah, terus pesertanya siapa aja Bu? Apakah ini untuk lansia ataukah untuk Karang Taruna? Ataukah nanti ada misalkan memang untuk ibu-ibu pengajian karena Ramadan dan sebagainya kan itu. Kita kan masih memetakan. Lah, terus Bu, kalau misalkan kegiatan yang sekiranya bisa saya support apa? Nah, kalau misalkan sudah, oh ya, terima kasih sekali, saya membutuhkan itu, gitu ya. Gimana kerjasama? Lah, Bu, kerjasamanya bisa nanti saya kasih free sampel. Nah, ini untuk siapa? Untuk koordinatornya, misalkan nggak harus semuanya, gitu ya, untuk bawa produk ini ya dan sebagainya. Itu nanti akhirnya sekedar untuk mengetahui, ya, mereka nyaman dengan kita, dekat dengan kita, dan diarahkan untuk, oh, kebutuhannya mereka kampung ini kebutuhannya adalah untuk misalkan event kesehatan, kebutuhannya untuk event masak, event apa lagi dipetakan, gitu ya maksudnya ya. Jadi ini belum masuk ke penawaran ya. Oke, lanjut. Jadi di interaksi itu belum masuk ke penawaran, tapi gimana caranya kamu bisa membangun kedekatan dengan prospek. Nah, caranya gimana? Nah, coba jelasin. Kita itu menjalin ke Ibu RW ya Pak misalnya. Nah Ibu RW itu ditanya, Ibu itu ada organisasi apa kayak gitu. Terus misal ada tiap minggu ada PKK di rumah Mbak. Oh itu Bu, kalau itu kalau ada PKK kalau perkumpulan Ibu itu WA kita kan kita. Nanti kita itu bawa produk kita buat demo gitu, demo produk kita itu jualan apa aja, kayak bisa kita itu jual wajan anti lengket, nanti bisa dibuat kayak ya enggak kayak demo masak tanpa nah itu misal demo masak pakai wajan itu wajan tadi kan wajan kan biasanya ada yang lengket loh Pak. Iya, nah, nanti kita bisa support kayak misal kasih sampel wajan itu tadi buat apa demo masak dan itu nanti biar kayak kasih testing kalau wajan itu tuh nggak lengket. Nggak lengket ya. Oke, terus untuk gratisan ini alternatif kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa. Gratisan ada juga, jadi kemarin itu kita wes jalan ya Kak, jadi bawa produknya, terus kalau orang itu dibayar juga kita potong, kita kasih dia juga. Terus kita juga minta kontaknya. Oke. Terus kita mau pas, jadi kita lebih nawarin ke toples. Oh, toples, siap. Adiknya Tupperware ya. Isinya apa? Kongguan isi rengginang gitu ya. Lanjut, produk. Oke. Apa produk? Ayo. Kenapa? Produk yang dijual, kita jual apa, tapi kita harus fokus ke barang Romi. Nah, berarti kan ini tidak semua produk ya. Jadi produknya adalah produk yang kita sesuaikan tadi event demonya apa. Kan demonya masak ya. Ini kita sepakati demonya masak, maka
produknya langsung spesifik aja. Masak apa? Misalkan wajan, sotil dan sebagainya. Semuanya punya kita ya. Ada ya. Maksudnya segala perlengkapan dapur itu ada. Jual kompor juga, ya kan? Pak, kompor butuh dari Bu Amel. Bu Amel, loh kan outsourcing, dia hubungannya sama kompor apa? Apa itu? Hah? Bluetooth. Kompor Bluetooth gimana ya maksudnya? Nyalakannya pakai HP gitu ya. Saya taunya printer pakai Bluetooth bisa cetaknya. Kompor, oke. Masih riset ya. Serius. Jadi ini ya produk yang dijual seperti itu. Mengapa yang Anda jual itu penting, gitu ya? Oke. Jadi kita melengkapi produknya juga, misalnya foto orang kan tanya dulu kita foto apa ini cair ya, terus panci dari Bali. Jadi kita mungkin barangnya bisa kita demo ke orangnya. Mengapa prospek harus kita beradaannya? Jelas. Nah ini gimana? Yang membuat percaya itu apa? Kalian itu kan pulsa, ngapain jual wajan? Soalnya semuanya terjebak. Ya, maksudnya itu kan gimana membuat orang itu percaya ya seorang bakul pulsa jualan wajan dan wajannya itu gak jelek gitu loh, misalnya kan gitu. Ya, kan di rumah saya kan terbukti wajannya kan tak jelek. Oh ya, benar. Oke, terus terbukti. Ya, misalkan ini kenapa ya? Kalau terbukti berarti kalau kamu berani, kaya aja garansi. Walaupun saya pulsa 21, Bu, saya yakin produk saya bagus. Kalau produk saya jelek, uang kembali 2 kali lipat. Tuh. Bangkrut ini nanti. Nah, kan ya garansi kan bisa ya, garansi ya. Komplain ke toko saat yang dalam apapun, ya, itu juga bagus. Komplain itu juga boleh. Nah. Ini memanusiakan customer ya. Customer, memanusiakan customer. Ya, Iwongno. Siap. Mengapa Prosek harus membeli sekarang? Karena itu saya Pak, kita fokusnya kan kelapa, mesti timing ini, kelas sama tuh pendek, ini tuh pasti dapat potongan, nggak cuma di toko beda aja. Oke, benar. Terus berarti ya ibu-ibu tadi kan demo masak, acaranya demo masak. Ibu-ibu itu sehingga kebutuhannya apa? Produk masak ya. Ini jadi produknya. Jadi bukan lagi bahas kuota, bukan lagi bahas ini, maksudnya gitu ya. Nah, jadi apa yang benar-benar jadi kebutuhannya adalah perlengkapan dapur ya yang berkualitas dan murah. Nah, sekarang kan mau lebaran lagi, kita fokus orang butuh apa sih? Ya karena lebaran tadi ya. Oke, sip. Penawaran. Oh, ini ada videonya, Alfa. Video. Si. Tamu sih. Ada videonya loh ini, wah keren ini. Sing ini loh, apa Mas ini yang sering jadi talentnya itu loh. Tiba-tiba jongkok gitu ya. Gak ada suaranya deh. Suaranya nggak ada. Ini siapa yang prospeknya? Yang mana prospeknya? Oh. Gak ada. Ini kemarin kita lampak Pak. Habis orang senang kita nunggu. Ya senang-senang. Di mana ini? Kematian Pak. Oh iya. Nggak kelihatan nih.
Mana ibu-ibunya ini? Oh ini. Ada sih jujukan Jawa. Kita juga tahu Pak, ternyata nggak semua orang itu rata-rata botol. Ulang. Yang kurang puas ini. Ambil sini Mbak Aifa. Ini nak target perhati besok puasa harus kayak gini. Jadi mereka harus kumpul data kenal sama Pak RT. Oke, ini berapa orang? Yang berangkat. Bukan, yang ibu-ibunya berapa orang? 6 sampai 7 satu kelompok ya. Yang melayani berapa? Yang melayani banyak. 6 sampai 7 juga. Ya. 6. Berarti head to head ya. Yang kantong Mbak ini setiap sore juga kayak gini. Nah, kalau di sini kita tahu Pak, orang itu butuhnya apa kayak. Ini dari rumah ke rumah. Ya. Ini ya dari rumah ke rumah, yang dari per RT-nya kita belum masih menyusun rencana. Ini dilakukannya Gresik aja atau gimana ini? Pusat ada. Coba lihat videonya pusat videonya. Kirim pusat videonya. Wah serius ini. Loh. Wow. Bisa main kejeran? Loh pusat itu areanya mana? Oh kali ini. Oh real. Ayo Gresik lagi, gimana? Ada lagi? Dua tadi itu aja ya. Oke. Pusat tadi berapa pesertanya? Iya, bukan yang dari pulsa ya. Masih ibu-ibunya berapa? Pembelinya berapa? Maksudnya masanya berapa yang dikumpulkan? Oh keliling. Kalian buat kegaduhan langsung kehebohan gitu.